Yo guys, sesuai dengan apa yang telah kalian lihat dan kalian baca pada thumbnail dan video ini, bahwasannya film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang harus kehilangan suaminya dengan cara yang sangat tragis. Dan apakah pihak kepolisian bisa mengungkap dalang dari kasus pembunuhan ini atau justru malah sebaliknya? Tonton video ini sampai akhir agar kalian mengerti alur cerita filmnya. Dan inilah dia. Film dibuka dengan menampilkan pihak kepolisian yang sedang disibukkan setelah ditemukannya jasad seorang pria bernama Arthur. Eva selaku pemimpin dari Satgas ini langsung meninjau tempat kejadian perkara. Eva pun langsung mencoba untuk menggali informasi dari istri korban yang bernama Maria, akan tetapi Maria tidak bisa memberikan kejelasan yang lengkap karena pada malam itu ia sibuk bekerja. Akhirnya Eva beserta timnya mencoba untuk menganalisa kasus ini dan menurut Turi bisa jadi Arthur merupakan korban salah sasaran karena di apartemen tersebut juga tinggal seorang pengacara yang sedang menangani kasus besar. Tapi menurut Bernie bisa jadi ini masalah perampokan, akan tetapi menurut Eva perampokan itu tidak mungkin karena barang-barang berharga milik Arthur itu masih lengkap dan tidak ada yang hilang. Daripada menerka-nerka, akhirnya di keesokan harinya, Eva memutuskan untuk memanggil Maria ke kantor polisi agar bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi di sini Maria tidak memberikan banyak kejelasan, ia hanya menceritakan tentang latar belakang dirinya dan juga Arthur. Merasa tidak puas dengan hasil pembicaraannya dengan Maria, akhirnya Eva memutuskan untuk menemui teman Maria yang bernama Sonia yang kebetulan pada hari itu ikut menemaninya ke kantor polisi. Dan dari hasil pembicaraan santai tersebut terungkaplah bahwa Maria memiliki hubungan gelap dengan seorang pria bernama Daniel. Yang pada akhirnya Eva memiliki kecurigaan bahwa Maria terlibat dalam kasus pembunuhan suaminya sendiri. Tak mau membuang-buang waktu, akhirnya Eva menemui komisaris kepolisian untuk meminta izin agar bisa menyadap HP Maria. Meskipun awalnya ditolak karena kurangnya bukti, tapi pada akhirnya Eva bisa meyakinkan komisaris untuk memberikannya izin agar bisa menyadap HP Maria. Di keesokan harinya, Eva pun menemui Maria di rumah orang tuanya, dan di sini tanpa ditanya, Maria mengaku bahwa ia pernah terlibat cinta satu malam dengan pria bernama Daniel, tapi ia tidak yakin Daniel lah sebagai pelakunya. Bahkan di sini Maria pun juga mengaku bahwa tepat sebulan sebelum ia menikah dengan Arthur, ia sempat ketahuan selingkuh dengan pria bernama Andres, tapi di situ Arthur tetap memaafkan Maria dan menikahinya. Akan tetapi Andres tidak terima akan pernikahan tersebut dan Maria pun mulai mendapatkan ancaman dari Andres dan ia menuduh Andres lah yang mungkin menjadi dalang di balik kasus kematian suaminya. Tapi di sini Eva mencoba menenangkan Maria agar tidak terlalu mengambil kesimpulan lebih dini karena semua proses akan dilalui dengan bukti-bukti yang akurat. Setibanya di kantor, Turi yang berhasil menyadap HP Maria. Di sini ia membaca dan mendengarkan semua isi percakapan Maria, baik itu chat dan juga telepon, dan memang terbukti bahwa Maria adalah si tukang selingkuh, dan dari itulah pihak kepolisian mengecap Maria sebagai janda pembawa maut. Belum selesai dengan kasus Arthur, pihak kepolisian kembali dikejutkan dengan penemuan jasad di dalam koper yang akhirnya Bernie beserta Turi berniat langsung pergi ke TKP, sedangkan Eva akan menyusulnya nanti karena ia harus bertemu putrinya terlebih dahulu dan mereka pun berpisah di parkiran. Akan tetapi di tengah perjalanannya Eva pun mendengar berita dari radio bahwasannya salah seorang kepolisian tertembak setelah berusaha mengejar pelaku kasus pembunuhan dalam koper. Dan benar itu adalah Bernie. Bernie pun tidak terselamatkan. Lo siento mucho.
Belum genap 1 hari pasca kepergian Bernie, di sini komisaris memberitahu Eva bahwasannya ia telah menemukan pengganti Bernie untuk membantu Eva dalam menangani kasus-kasus kriminal di kota ini. Dan ya, ini dia orangnya. Kita sebut saja Sony. Meskipun dari tampak raut wajah Eva, ia belum cukup senang karena Bernie begitu cepat tergantikan. Di keesokan harinya, tepat di kantor polisi, Turi sedang mendengarkan percakapan langsung antara Maria dengan seorang pria. Entah siapa sosok pria tersebut, tapi intinya setelah adegan ini, kita diperlihatkan kilas balik tepat di acara pernikahan antara Maria dan Arthur. Setelah acara pernikahan tersebut, Maria dan Arthur memutuskan untuk tinggal di apartemen dan ternyata Maria adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di kota tersebut. Akan tetapi meskipun sudah menjalin kehidupan setelah menikah, Maria tidak benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya. Bahkan ternyata Maria masih menjalin hubungan dengan Andres. Dan di malam itu pula Maria menemui Andres di rumahnya dan terjadilah adegan yang tidak bisa saya jelaskan. Dan setelah melakukan adegan perselingkuhan dengan Andres, Maria pun langsung buru-buru pulang karena di keesokan harinya ternyata ponakan Arthur sedang ulang tahun. Dan di situ Maria dan Arthur pun hadir, akan tetapi di sela-sela acara tersebut Maria masih sempat untuk berhubungan via chatting dengan Andres. Singkat cerita, di suatu malam ketika Maria sedang berada di klub malam, ia bertemu dengan sosok Daniel dan ya, Maria menggodanya dan terjadilah adegan yang seharusnya tidak perlu saya jelaskan. Bahkan pada malam itu, ia menginap di rumah Daniel. Sesampainya di apartemen, Arthur pun langsung menanyai Maria kenapa semalam ia tidak pulang. Maria pun beralasan bahwa ia dari rumah Sonia untuk menemaninya curhat karena dia sedang putus dari pacarnya. Meskipun Arthur tidak percaya, Maria tidak ambil pusing dan ia lebih memilih untuk tidur. Hari demi hari hubungan antara Maria dan Daniel semakin dekat, akan tetapi Daniel tidak mengetahui rahasia Maria bahwa Maria sudah berkeluarga. Dan pada akhirnya Arthur pun menemukan bukti perselingkuhan Maria dan Daniel. Arthur pun akan menceraikan Maria. Dan di sini Maria takut kasus perselingkuhannya tersebar kemana-mana dan akhirnya ia menghubungi Andres dan ia mengaku bahwa ia mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Maka dari itu Maria meminta Andres untuk membunuh Arthur, akan tetapi Andres tidak mau melakukannya. Di keesokan harinya, Maria pun menemui salah seorang teman kerjanya yang bernama Salva. Dan ya, Salva adalah selingkuhan Maria juga. Berbeda dengan 2 orang sebelumnya, Salva memiliki perawakan seorang bapak-bapak polos dan culun berkacamata, tidak memiliki badan yang atletis, tapi di sini Salva adalah orang yang paling bucin terhadap Maria. Maria pun meminta Salva untuk menghabisi suaminya karena ia mengaku telah mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Dan salah satu cara agar Salva bisa bersama Maria yaitu dengan cara membunuh Arthur. Dan di luar dugaan, Salva mengiyakan permintaan dari Maria. Dan mereka pun langsung merencanakan aksi pembunuhan sampai akhirnya tibalah di suatu hari di mana hari itulah rencana yang telah mereka siapkan semuanya harus dilakukan. Di sini Salva menghindari area-area yang terkena pantauan CCTV dan ia akhirnya bisa menghabisi Arthur tepat di parkiran apartemennya.
Setelah melakukan aksinya, Salva pun langsung membuang semua bukti-bukti atas tindak kejahatan yang telah ia lakukan dan ia langsung menghubungi Maria bahwa misinya telah tuntas. Akan tetapi di sini Maria pun tetap merasa sedih setelah tahu bahwa Arthur benar-benar telah tiada. Maria dan Salva pun sepakat untuk berjaga jarak terlebih dahulu sampai semua keadaannya jauh lebih aman. Dan setelah Salva pamit untuk pulang, di sini Maria langsung menghubungi Daniel dan mengajaknya untuk berkencan pada hari itu juga. Sedangkan hubungannya dengan Salva semakin hari semakin jauh, seolah-olah Maria ingin benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Salva. Pada akhirnya di suatu hari ketika Salva membersihkan apartemen milik Maria, Maria meminta tolong untuk melihat laptopnya agar Salva bisa mengirim file penting ke HP-nya. Dan di sanalah ia menemukan pesan dari Daniel dan Salva pun sadar bahwa Salva bukanlah satu-satunya. Singkat cerita, pada suatu hari Salva pun memberitahu Maria bahwasannya Salva mendapat kabar dari temannya di kepolisian bahwa mereka berdua sedang diawasi oleh kepolisian dan ya, percakapan mereka sedang didengarkan oleh Eva dan timnya dan di sini Eva memasukkan nama Salva sebagai tersangka. Sola, sin conocer a nadie. Esta historia. Podemos vernos. Setelah mengetahui bahwa Maria dan Salva akan bertemu, di sini Eva dan Sony pun langsung bergegas untuk memantau gerak-gerik mereka berdua dan ya, di sini Sony dapat melihat mereka sedang berduaan di sebuah kafe. Di keesokan harinya, Eva tiba-tiba menerima telepon dari adik Arthur untuk menanyakan perkembangan kasus yang sedang ditangani Eva. Dan di sini Eva menjelaskan bahwa ia telah mengantongi nama tersangka, tapi ia belum bisa menyebutkan namanya karena belum cukupnya bukti. Dan ternyata pada hari itu juga, Maria sedang berkunjung ke rumah orang tua Arthur untuk menanyakan tentang masalah pembagian harta termasuk apartemen yang sedang ia tinggali. Akan tetapi ayah Arthur tidak mau membahas akan hal tersebut setidaknya sampai pelaku pembunuhan anaknya tertangkap oleh polisi. Dan di sini adik Arthur pun juga menjelaskan bahwa tadi ia mendapatkan telepon dan kabar dari pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian telah tahu siapa pelaku sebenarnya. Mendengar pernyataan tersebut, Maria pun panik sepanik-paniknya dan ia pamit untuk pulang dan langsung menelpon Salva untuk memberikan kabar bahwa polisi telah mengetahui pelaku yang sebenarnya. Salva pun berusaha menenangkan Maria, bahkan jika mereka berdua tertangkap oleh polisi, Salva lah yang akan mengaku bahwa Salva membunuhnya sendirian sehingga Maria bisa terbebas dari tuntutan dan tanpa mereka sadari percakapan mereka sedang didengarkan oleh Eva dan timnya. Tanpa pikir panjang lagi, Eva pun meminta izin kepada komisaris untuk melakukan penangkapan dan orang pertama yang akan ditangkap adalah Salva. Di sini Eva bersama Sony mencarinya di rumah sakit. Meskipun sempat kesusahan untuk menemukan posisi Salva, pada akhirnya mereka berdua menemukan Salva sedang duduk tenang di kantin rumah sakit dan akhirnya Salva pun diseret ke kantor polisi. Sedangkan di tempat yang berbeda, di sini Maria sedang asyik berduaan bersama Daniel. Dan ya, tidak lama kemudian Eva pun datang menemuinya dan menyeretnya juga ke kantor polisi. Mereka berdua pun diinterogasi di ruangan yang terpisah dan apapun alibi yang dikeluarkan oleh Salva dan juga Maria itu semua percuma karena pihak kepolisian telah merekam percakapan mereka sebelumnya dan akhirnya mereka berdua pun dijatuhi hukuman dan kasus pun ditutup. Dan pada akhirnya teman-teman dan kawan-kawan semuanya, film pun tamat.